Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati saudara dan saya sekalian. Saat ini saya bersama anak Tuhan yang luar biasa, dari gelap dipanggil Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Dan bagaimana kita akan mendengar kesaksiannya, bagaimana proses dia kok dari orang yang garis keras bisa datang dan percaya kepada Isa Al-Masih. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika seseorang dipilih Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan itu sesuatu yang berharga sekali. Karena kita boleh datang percaya kepada Isa Al-Masih yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Dan dia adalah jalan menuju ke surga. Dia adalah jalan keselamatan, jalan kehidupan bagi setiap kita orang yang mau percaya kepada dia. Nah, saat ini saya bersama Mbak Siti ya. Ini Mbak Siti ini dari latar belakang keluarga yang cukup garis keras dan masih ada keturunan dia ceritanya ya. Kita akan mendengarkan bagaimana dia terima Isa Al-Masih, dan saya berharap kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, silakan Mbak Siti memperkenalkan diri, ucapkan salam dengan saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini. Shalom untuk semuanya yang beragama non-muslim, dan assalamualaikum untuk yang beragama Islam. Nama saya Siti Sri Devi Kurniawati. Saya ingin memberitahukan untuk perjuangan saya mengikut Tuhan, yaitu ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Oh, jadi Mbak Siti berasal dari Betawi gitu ya. Iya. Campuran nih. Iya. Campuran, ada garis keturunan juga. Gitu Nah, ya. saya tidak bisa sebutkan. Ya, untuk Ukti, aku, Ami, semuanya saya minta maaf. Saya berbicara lewat konten ini, sebelumnya saya minta maaf. Karena sejujurnya saya sayang sama kalian semua, karena saya butuh kalian. Biarpun saya sudah berbeda keyakinan, saya butuh kalian semua, karena saya sayang sama kalian. Kita, Mbak Siti ini sangat mengasihi keluarganya ya, meskipun keluarganya membuang ya, dan tidak menganggap lagi. Memang itu satu resiko, Mbak. Ketika kita terima Yesus, ada resiko yang harus kita terima, ada harga yang harus dibayar. Nah, untuk melalui konten ini juga Mbak Siti meminta maaf pada keluarga ya. Ya, tetap bagi keluarga harus mengasihi, karena Tuhan juga berbicara kasih ya. Hablum minallah wa hablum minanas. Ya, saya percaya kita hamba-hambanya yang mempunyai kasih, mari kita terapkan. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni, memaafkan ya. Terlebih apalagi sih, kita sih cuma manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan Tuhan. Ya, tapi biarlah hablum minallah dan hablum minanas itu kita nyatakan kepada sesama tetangga kita, terutama keluarga kita ya, saling menghormati ya. Jadi Mbak Siti ini anak keberapa ya? Saya anak bontot. Oh, terakhir. 3. Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Pertama Banyak sekali. Kedua perempuan, ketiga saya. Oh, gitu. Dulu ceritanya bagaimana kok bisa percaya Isa Al-Masih? Jadi saya waktu perjalanan saya percaya dengan Isa Al-Masih. Awalnya saya
entah kenapa saya duduk di sebuah kosan gitu, tinggal di sebuah kosan di daerah Kalimalang, yaitu nama daerahnya Kampung Bayur. Nah setelah itu saya bertetanggaan dengan anak kampus orang Kristen lah, campuran dia dari mana. Nah disitulah saya terketuk hati saya dengan alunan lagu Ku Ketuk Pintu Hati. Lagunya seperti Ku ketuk pintu hatimu. Dari situ seolah-olah kayak saya itu yang diketuk. Hati saya gitu. Nah dari situ kenapa saya seperti ini gitu, terketuk sekali hati saya gitu, sampai saya air mata mengalir. Akhirnya saya coba berjalan. Saya kebetulan lagi menghadiri acara taklim daerah Kebun Nanas. Nah setelah itu saya acara pulang, beda lagi, saya kayak orang berubah gitu, berubah drastis, kayak kok malas-malasan di sini, tapi kenapa saya pengen denger lagu itu lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya melalang buana lah, saya punya teman yang namanya Yolanda, orang Kupang. Saya punya teman orang-orang mana aja ya. Dari situ mereka suka ngajak acara saya, Dev saya punya acara nih, acara kayak anak mau di apa, kalau kita potong rambut lah, kalau orang muslim bilang kan potong rambut, ada hakikah juga ya, macam-macam. Kalau dia kan bilang di baptis gitu. Nah saya datang, tak kenapa di saat membawakan lagu pujian saya berteriak nangis sampai keras banget, sampai saya pingsan itu. Di situ saya yakin, ya saya berpikir, ya Allah ya Tuhan, saya gitu, kenapa saya seperti ini? Jika memang saya harus diarahkan ke arah situ, berikanlah petunjuk. Akhirnya malam itu saya pulang, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud, tiba-tiba air wudhu berhenti. 3 kali saya buka berhenti. Saya minta tolong sama orang Medan, itu yang tetangga saya kos, dia nyala. Ini ada apa? Saya gitu. Akhirnya tapi ketika Mbak Siti ambil wudhu berhenti gitu air gitu. Kerannya. Keran semua itu air pada ngalir. Saya doang, dia tetangga nyala. Saya nyalain mati. Begitu terus. Akhirnya saya udah nggak usah deh Kak gitu. Saya tayamum aja. Tayamum, saya mau sholat, tiba-tiba itu saya dikasih petunjuk sejadah kok berubah salib warnanya tapi coklat. Ntar berubah lagi warna hitam. Saya bilang, saya tutup tuh sejadah, saya takut kan. Ini apaan? Saya bilang gitu. Saya buka lagi. Saya sampai bismillah. Sampai saya bilang, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Biar saya pikir setan, pengaruh iblis saya begitu. Saya buka lagi. Berubah lagi jadi salib tuh. Akhirnya mungkin ini udah saya stop dulu. Biar saya dari hati hari ini saya nggak sholat. Untung salib yang nongol. Coba kalau sesuatu makhluknya atau kunti itu gimana sekali itu. Ya oke, takut sekali. Nah akhirnya aku tidur, aku berdoa, jika memang saya harus berpindah atau saya menetap di sini, tunjukkan. Dari dalam tidur saya itu ada sebuah mimpi, yaitu kalau saya bilang orang bule ya. Dulu saya bilang orang bule. Memang Yesus bule. Terus ya orang bule. Bajunya tuh putih, tapi bawa yang kawat-kawat. Kalau saya bilang itu kawat, bulat. Kasih ke saya. Ada lagi perempuan cantik banget kayak Lady Diana itu, cakep sekali. Pakai jubah juga, mengkilat itu. Kasih saya jubah. Dia rangkul saya, peluk. Saya bilang, ada apa ini? Gitu, saya bangun langsung. Saya cerita sama teman. Berarti Tuhan saya udah manggil kamu. Maksudnya itu fotonya. Iya itu, saya lihat di mimpi itu dia. Sama tuh, cuma itu bajunya kan kayak pelangi gitu, di bingkai beda kan. Itu dia, saya bilang, berarti Tuhan panggil kamu. Akhirnya dari situ. Tapi pada saat itu masih bingung nggak Tuhan yang mana gitu, yang panggil saya itu siapa gitu. Saya bertanya-tanya. Dalam hati saya bertanya, ini siapa? Setahu saya itu semacam berhala kalau buat saya ya. Waktu itu saya pikir, saya coba deh. Akhirnya pas hari Sabtu malam Minggu mereka lebih banyak buka lagu kan, sama bagi Tuhan tiada yang mustahil tuh. Itu juga dinyanyi. Saya nangis sampai di kamar. Langsung mereka datang. Dev, kenapa? Gitu, saya kan panggilan Devi.
Dev kenapa gitu. Enggak kenapa-napa. Kenapa setiap saya bikin lagu buat pujian di gereja kamu nangis gitu? Ya nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya mereka ngaji. Saya punya hati tergetuk, coba saya ikut teman-teman. Pertama kalinya saya nginjak gereja itu GKI Kuitang. Oh iya. Dibawalah saya sama keluarganya Yola. Dibawa ke situ, kaki orang mah berat ya masuk, kalau saya lapang. Terus kata Yola gini, kenapa? Tapi itu nggak ada rasa, ini rumahnya orang Kristen nih, kafir gitu, nggak ada rasa seperti itu? Enggak, itu beda. Itu justru saya tiba-tiba majelis dari GKI Kuitang tuh masuk. Nah, pendeta ceramah begini, jika memang Tuhan menghendaki kamu diberikan jalan yang sempurna dan kelancaran. Benar, lancar. Bukannya milih duduk di belakang, paling depan. Waduh, duduk paling depan, tiba-tiba nyanyi lagu pujian. Di situ saya menangis, pingsan lagi. Yang lebih serunya itu awal saya masuk gereja itu, saya buka kerudung, buka baju semua di pos satpam. Di situ tuh ada satpam satu orang Ambon saya kenal tuh. Saya buka di situ, titip, setiap itu saya kasih duit kalau saya ke gereja tuh. Terus saya pernah ke Mawar Saron juga, orang Flores yang bawa. Nah, dari situ saya kok jiwa saya lebih tenang. Lebih tenang sekali, lebih adem sekali. Memang Yesus itu Raja Damai. Jadi dia datang untuk memberikan kedamaian, rasa tenang di hati kita, ya. Itu tahun 2000 saya mengikuti jejak Tuhan terus, tapi dengan cara kayak orang bilang sembunyi-sembunyi. Sembunyi, ntar di taksi saya buka, baru ke gereja gitu. Nah, terakhir perjalanan itu saya kenalah suami tuh di daerah Malang. Disitulah saya pacaran penuh dengan rintangan. Di situ suami dari Ambon, dari Kristen lahir. Kristen, iya. Kristen keturunan mungkin ya. Kristen. Terus saya bilang gini, kamu orang Kristen, saya bilang, kenapa kamu nggak taat sama Alkitab, sama ini? Kamu orang yang penuh dosa. Tiba-tiba mulut saya berbicara gitu, dia juga kaget. Sampai dia nembak saya itu, suka sama saya. Padahal saya nggak tahu Alkitab itu, belum hafal, saya kayak baca buku aja. Karena kan kalau Al-Quran kita tahu panjang pendeknya, dari kelas 1 dulu sampai hatam kan, hatam Quran. Bingung nggak waktu itu baca Alkitab? Saya kira buku itu buku biasa, kayak buku biasa baca-baca. Ya memang kalau sepintas seperti buku, tapi kalau kita telusuri di dalamnya itu buku kehidupan, roti hidup. Makanya kita setiap membaca Alkitab itu harus doa supaya huruf yang mati itu dihidupkan oleh Roh Tuhan, sehingga siapapun yang membacanya mengerti. Ya. Waktu itu pernah saya renungi Alkitab sama Al-Quran, saya bandingin. Saya kan tahu artinya semua Al-Quran kan. Oh iya, artinya sama, berarti ini Al-Quran, seperti Al-Quran. Dari situ saya ulang lagi, dari pertama saya hayati, dari situ, Tuhan, saya ingin ikut Engkau. Jika Engkau berkehendak, saya ingin sekali sakralkan saya, sahkan saya mohon Tuhan, cari jalan keluarnya seperti itu. Dari situ saya kejadian, datanglah tahun 2009, muncullah tragedi yang sangat, hampir cowok saya ini hampir dikeroyok, dikepung sama Acang ya, saya sebut Acang aja ya, paham kan kalau orang Ambon bilang Acang. Nah, dari Acang itu keroyok, ormas Acang itu keroyok cowok saya itu. Lalu saya pasang badan, jangan dia nggak bersalah, tapi saya dibawa pulang, udah dinasihatin. Nah, besoknya saya pergi lagi, dipalang sama kakak saya ke mobil pas perbatasan Berlan sini. Akhirnya saya diseret, dijenggut, buka apa itu di tas, ditunjukin saya tahan Alkitab, langsung sampai rumah disiksanya saya, dipukulnya saya, dibakar saya sama mama, sama keluarga saya bilang tetap saya ikut sampai Mazmur pasal 27 sih deh nempel di payudara saya bilang saya yakin saya mau ikut Tuhan,
saya pengen ikut Tuhan. Saya bilang, Tuhan aja, Tuhan teman saya aja bisa hidup kembali. Kenapa saya disiksa seperti ini gak bisa hidup kembali? Selama ini saya membutuhkan kasih, sayang keluarga, rangkulan keluarga. Tapi selama ini dari kecil saya belum pernah menemukan rangkulan keluarga, belum pernah. Seperti juga Ukti, Ami gak pernah kasih saya. Sebenarnya ada yang Ami gak pernah tahu, gak pernah keluarga saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya masih kecil. Saya gak pernah, cuma kakek sama apa saya yang tahu. Jadi dulu Mbak Siti ini hidupnya sudah susah ya, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Bahkan saya sangat berat ya, berkat dari kakek saya. Kakek saya punya kakak, nenek juga. Saya dididik agama sampai saya, tapi kalau dari nenek tiri saya disiksa terus. Cuma Ami saya nggak pernah tahu, kan Ami sama abah saya selalu di luar kerjanya, nggak pernah ini. Tapi itu sudah terima Isa Al-Masih penyiksaan itu? Iya masih. Tapi saya belum jadi Isa, jadi Kristen. Saya belum dibaptis belum. gitu ya. Bahkan waktu itu dapat suami itu menikahnya dia pergi dulu 2009. Menikahnya apa? Secara Kristen. Oh, secara Kristen. Iya, saya kabur ke Ambon itu. Kabur ke Ambon, saya jual semuanya, lalu saya minta sama cowok saya mau baptis ini di sini, saya pengen disahkan sini, betul-betul saya ingin ikut Tuhan. Dari situ ada seorang pendeta yang baik hati, seorang ibu yang pendeta baru semenjak angkat saya jadi anak serani, dia udah punya anak, dia juga terima kasih sama saya. Akhirnya dia baptis saya ikut kasasi di situ, saya di kuburan malam retreat. Saya dipertemukan Tuhan di makam itu. Satu grup saya doang sendiri yang dipeluk Tuhan Yesus. Akhirnya saya gini, Tuhan, ternyata Engkau adalah Tuhan yang menenangkan hati saya selama ini. Dari dulu saya niat minta rangkulan kasih semuanya, saya tidak pernah mendapatkan itu. Tapi Tuhan sekaligus buat saya Bapak, orang tua buat saya. Itu setelah itu saya pernah kabur ke sana, saya nikah sama suami saya 2012 itu saya nikah 2012. Iya. Tapi suami ikut menganiaya juga. Perlakuannya dalam hidup sehari-hari bagaimana? Kan ya ada buktinya di HP semua. Saya pernah dipukulin. Wow. Saya disiksa sampai sekarang. Tapi kenapa saya selalu bilang sama Tuhan, nikah hanya satu kali sampai dunia dan akhirat. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, bukan dia yang melakukan, tapi iblis yang melakukan. Ampuni dia Tuhan, bukan dia yang melakukan. Saya selalu berikhtiar begitu, ampuni dia Tuhan. Ya, memang kekristenan itu sebetulnya tidak hanya sekedar Kristen, ya, harus lahir baru. Nah, kemungkinan suami Mbak Siti ini dia Kristen keturunan, ya. Tapi puji Tuhan, semenjak saya berikhtiar, biarpun mereka tetangga saya, teman saya ngatain saya bodoh, goblok, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah segalanya. Amin. Buktinya, iya. Dari Natal sampai sekarang suami saya sudah berubah, nggak minum, nggak pukul lagi. Amin. Cuma emang belum sepenuhnya berubah, tapi saya yakin Tuhan yang ajaib, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Raja dari segala raja buat saya. Amin. Tuhan Bapak buat saya, Tuhan orang tua buat saya. Tapi dia masih rajin ke gereja nggak sebelum COVID itu, ya? Sebelum COVID sebelum beribadah? Nggak, jarang, itu hanya sekali. Sekarang pun nggak pernah malah sama sekali. Tapi saya tidak putus asa itu semua. Iya. Saya harus berusaha dan berjuang. Jadi Kristen itu satu bukan keturunan, tetapi perjumpaan pribadi, di mana Tuhan melawat seseorang dan tinggal menjadi baitnya. Nah,
Kalau kita sudah jarang bersekutu, padahal iman itu bertumbuh dari ya persoalan-persoalan doa, hubungan komunikasi dengan baik dengan Tuhan ya, gitu. Tapi kemungkinan kembali lagi suami Mbak ini mungkin belum dijamah Tuhan ya, Roh Kudus belum bekerja dalam dirinya, sehingga Mbak katakan tadi memang yang didoakan, yang harus dikalahkan itu roh jahat yang ada dalam dirinya ya, gitu. Nah itu terjadi berapa tahun itu atau berapa bulan penyiksaan itu? Penyiksaan dari suami saya semenjak suami saya kecewa dengan ucapan paman saya sendiri, karena dia terasa sakit hati dengan ucapan itu. Satu, pernah dikatain, lu kawin sama ponakan gue cuma modal dengkul doang, modal itu doang gitu kan, kalau bahasa kasarnya yang kotor tuh. Dari situ dia marah, emosi. Kedua ya? juga emang saya udah setiap tanya di pendeta, dia emang ada sesuatu di dalam dirinya, bahwa dari kampungnya gitu. Emang ada opok-opok kali. Iya gitu. Jadi tapi saya namanya percaya nggak percaya, kalau saya tidak, lebih percaya Tuhan. Iya. Semua orang bilang saya emang bodoh, nggak mau cerai, nggak mau pisah, masih netap sama suami. Karena apa? Suami itu imam buat saya, kepala rumah tangga buat saya. Susah senang itu ada di ekor suami. Kata orang dulu bilang, dulu surga itu ada telapak kaki ibu, tapi kalau kita udah nikah, surga itu ada di ekor suami. Kemanapun suami pergi kita harus ikut. Susah senang kita harus selalu tuturi handayani kalau istilah dunia. Swargo nunut, neraka katut. Nah makanya jangan sampai kita nggak punya juru selamat. Ya kalau kita nggak punya juru selamat, neraka udah pastinya itu, ya kan? Betul. Ya jadi perjumpaan Mbak Siti ini lewat dengar puji-pujian ya, puji-pujian yang begitu indah. Nah Tuhan menjamah. Memang cara Tuhan tuh macam-macam untuk memilih umatnya ya, bisa lewat sakit penyakit, lewat musibah apapun yang terjadi, juga bisa lewat dengar puji-pujian. Bahkan ketika sholat pun di situ sudah ditunjukkan ya, melalui tadi sajadah kok dilihat itu salib bolak-balik begitu. Itu Mbak, kalau bukan pekerjaan Tuhan itu nggak bisa, karena kekristenan itu anugerah. Ya, jadi Mbak Siti bersyukur dipilih Tuhan, dan orang yang dipilih walaupun Mbak Siti mau tinggalin Tuhan kemanapun pasti dikejar. Nggak bisa lari. Saya juga prinsip seperti ini. Sering suami tanya, jika saya meninggal, jika saya bercerai atau ditinggal cerai sama saya, apakah kamu akan berpaling? Tidak. Agama tidak bisa dipermainkan. Kayak semacam kita oper-oper. Saya tahu hukum agama kayak gimana. Emang mati enak nih, pindah, lu dilempar di neraka ini, itu kagak bisa. Kalau saya prinsip, saya udah bilang saya akan mati, sampai mati pun saya tetap pegang prinsip saya. Jadi, bilang begitu. Hidup kerohanian Mbak Siti ketika dijamah Tuhan sudah punya prinsip, suami sekali seumur hidup gitu ya, sampai mampus ya. Tetap gitu. Mau dia mau nyiksa saya, mau dia mau apain saya harus dengan dia gitu ya. Saya karena dia juga nggak mungkin seperti itu. Aslinya orangnya baik, cuma mungkin orang kan pergaulan apa kita nggak tahu kan. Tapi aslinya sesungguhnya baik gitu. Tapi saya bersyukur ketemu dia itu, saya jadi sah menjadi Kristen. Selama ini saya berharap, dari tahun 2000 saya ingin Tuhan carikan orang yang bisa membimbing saya, kalau perlu membawa saya ke seberang dan agama ini yang saya pegang. Jadi sampai sekarang Mbak Siti sudah ikut Isa Al-Masih ya. Sudah dibaptis sekarang ini? Sudah dibaptis, ikut Kasasi Buddha tahun 2012 semuanya. 2012 sudah resmi jadi anak kerajaan Allah ya. Puji Tuhan. Itu tadi saudara bincang-bincang saya dengan Mbak Siti untuk karya-karya Tuhan yang besar. Ketika Mbak Siti menerima Tuhan juga tidak mudah ya, pasti ada tantangan-tantangan ya, pasti ada cobaan-cobaan yang dia hadapi, karena ikut Tuhan itu tidak gampang.
bukan selalu ada berkat, tetapi Tuhan bilang harus pikul salib gitu. Nah, pastinya salib seseorang itu berbeda-beda, macam-macam ya. Nah, saudaraku, kita akan mendengarkan berikutnya bagaimana salib apa sih yang akan ditanggung oleh Mbak Siti ketika dia terima Isa Al-Masih ya. Mari kita saksikan untuk tayangan berikutnya supaya saudara tetap mengikuti channel ini dan terus saudara diberkati lewat kesaksian-kesaksian kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ada Resiko apaan sih? waktu kita ambil keputusan. Ada-ada aja. Ada risiko Resiko apaan sih, Bang? waktu kita terima Tuhan Yesus. Oh gitu. Ada risiko, Itu dia. iblis pasti kagak diem aja. Itu emang musuh besarnya, Bang. Ada risiko, Bener tuh, Bang. keluarga benci ame kita. Dikucilin dah. Ada risiko, Yoi. hidup kagak punya ape-ape. Wah, gawat deh. Ada resiko Pasti ada waktu risikonya. kita ambil keputusan. Itu dia. Ada resiko Ada risikonya. waktu kita terima Tuhan Yesus. Pikul salib, sangkal diri. Ada resiko. Pasti ada Iblis risikonya. pasti kagak diem aja. Hati-hati. Ada resiko. Hadepin deh tuh. Keluarga benci ame kita. Ada resiko. Banyak tekanannya. Hidup kagak punya ape-ape. Nah, itu dia yang namanya nyangkal diri. Pikul salib. Bener tuh, Bang. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus, kita semua pasti menang. Pok, Iya, Bang. ikut Yesus itu emang enak. Nah, berarti ada kagak enaknya dong. Iya, enaknya nih kok ya. Apa? Kita ditebus dosanya, diselamatin. Oh, Kagak enaknya mesti pikul salib. kayak gitu. Iya, sangkal diri. Oh. Banyak orang kagak suka. Iya. Kadang-kadang dibenci keluarga. Oh. Kadang-kadang bisa bokeh loh. Alias bisa jadi gembel juga tuh, Bang. Makanya mesti militan. Iya, betul. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada risiko Ada resikonya. waktu kita ambil keputusan. Banyak tantangan. Ada risiko Pasti ada tuh. waktu kita terima Tuhan Yesus. Pasti masuk surga. Ada risiko, Tapi ada resikonya. iblis pasti kagak diem aja. Musuh bebuyutan. Ada risiko, Mesti dihadapin tuh. keluarga benci ame kita. So pasti. Ada risiko, Pasti ada. hidup kagak punya ape-ape. Makanya kudu militan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama